Tadi anaknya Yek Taufik marah-marah DM saya. Maunya apa inti? Mana di pesan suara tersebut saya sebut sebagai anak Yek Taufik adalah informasi yang saya dapatkan dari Zulfikar. Tidak ada dulu Mbak, tidak ada dulu Mbak. Mohon maaf. Nanti saya Zulfikar, saya minta untuk klarifikasi. Ya perlu ada perlawanan Gus, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami AR9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku. Perjalanan diskursus nasab yang diiringi juga dengan pelurusan sejarah yang dibelokkan oleh sejumlah oknum tak lepas dari ekses serta dinamika yang berkembang. Di antara dinamika itu juga masuk ke ranah yang sifatnya pribadi. Maka itu saya berusaha ya, AR9 Channel berusaha tidak masuk ke lini-lini yang sifatnya pribadi. Namun untuk kali ini, walau awalnya bersifat pribadi kemudian terpublish. Dan saya juga diminta oleh sahabat agar mengurai hal ini. Apakah hal ini? Hal ini yang dimaksud yaitu voice note atau istilah anak sekarang disebut VN dari Ibu Nyai Koni Zakia, istri dari Yai Idris Hamid. Berarti beliau adalah menantu dari Yai Hamid Pasuruan, Jawa Timur, seorang kiai yang sangat terkenal dan salah satu kiai saya juga berguru sama beliau. Nah, mungkin Anda sebagian sudah bisa menerkanya apa, yakni voice note yang berisi curhatan Bu Nyai terhadap Sayyid Zulfikar berkenaan dengan isi atau kata-kata yang disampaikan oleh seseorang yang diduga atau yang disebut putra Habib Taufik Assegaf. Sama-sama Pasuruan ini, berputar di pusaran Pasuruan. Nah, voice note itu saya sudah nyimak agak lama ya, mungkin sekitar 2 tahun awal berkembangnya diskursus nasab ini di media. Sekilas kita simak. Tadi anaknya Yek Taufik marah-marah DM saya. Maunya apa inti? Ngeser-ngeser itu palsu itu. Loh, saya mau didik masyarakat jujur. Nanti lengkapnya akan kami tayangkan di belakang ya, barangkali ada Anda yang belum menyimak. Nah, dari voice note ini kemudian beredar lagi baru-baru ini ya, sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu, viral sekali. Dari sini saya belum tertarik untuk mengulasnya karena saya anggap ini adalah sifatnya pribadi ya. Tapi kemudian ketika Bu Nyai Koni ini membuat video yang pertama menyapa ponakan-ponakannya, yakni adik-adiknya, anak-anaknya Habib Taufik. Saya nggak tahu apakah ponakan betul atau bagaimana. Kemudian beredar lagi video pernyataan beliau dengan membaca teks yang intinya kalau di voice note pertama yang kemudian viral ini beliau curhat sama Sayyid Zulfikar. Di video pernyataan atau klarifikasi ini tampak Sayyid Zulfikar jadi pesakitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya sekeluarga dan putra-putra Habib Taufik Assegaf, Muhammad, Abdul Qadir, Abu Bakar, Hussein, Ja'far dan Segaf telah bersilaturahim di rumah Pondok Pesantren Bait Al Hikmah. Dalam pertemuan yang penuh kekeluargaan ini, kami saling bertukar informasi dan melakukan klarifikasi atau tabayun berkaitan dengan berita yang sedang viral di media sosial. Saya menyatakan bahwa 1. Suara yang tersebar di media sosial adalah pesan suara saya yang saya kirimkan secara pribadi melalui WhatsApp kepada Zulfikar. Dan saya tidak menyebarkan, tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan izin penyebaran pesan suara tersebut. 2. Informasi tentang pemilik akun yang melakukan DM atau direct message ke saya sebagaimana di pesan suara tersebut saya sebut sebagai anak Yek Taufik adalah informasi yang saya dapatkan dari Zulfikar. Sehingga sebutan anak Yek Taufik dalam pesan suara itu
tidak benar adanya. 3. Pesan suara itu adalah ranah pribadi, bukan untuk dipublikasi, dan sama sekali tidak ada maksud lain. Demikian pernyataan ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Hadir di pertemuan Kiai Haji Muhammad Idris Hamid, Haji Muhammad Nailur Rahman, Haji Abdul Aziz, Muhammad bin Taufik, mana? Ini Abdul Qadir bin Taufik, ya, yang jadi ya tersangka. Abu Bakar bin Taufik, ya, Husain bin Taufik, kemudian Ja'far bin Taufik, Segaf bin Taufik. Oke. Sebenarnya alhamdulillah kami sudah bersilaturahmi di sini dalam berusaha untuk terus menjaga ukhuwah ini tidak terpecah belah, dan sebenarnya dalam fitnah ini sudah kita dengar dari 2 tahun lalu dari banyak pihak, tapi kami tidak perlu menanggapi fitnah tersebut untuk menjaga ukhuwah. Tetapi kali ini fitnah kembali disebarluaskan secara masif dengan judul-judul beserta wajah kami sekeluarga, disertai kalimat yang sangat merugikan dan membahayakan untuk kita. Karena itu kami rasa saat ini saatnya kami semua ini meluruskan fitnah yang sangat kejam ini demi menjaga ukhuwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ada hikmahnya. Amin. Insyaallah, insyaallah. Kita bisa mengambil satu sisi ya, bahwa voice note itu sifatnya pribadi, kemudian ya benar memang Sayyid Zulfikar yang dicurhati, tapi pada satu sisi yang terpenting kok tampaknya saya ketika menyimak itu sebelum saya bahas sekarang itu kok aneh ya, dulu curhat kok sekarang bunyai begini. Tapi ya rasa hormat saya kepada beliau, saya tidak mau mengangkatnya, toh ini juga mungkin ya konflik keluarga. Hanya saja kalau melihat dari judulnya itu kan ada adu domba, jadi kayak lagunya Roma Irama, adu domba. Terus yang diadu domba dalam tanda petik itu adalah Zulfikar, itulah namaku. Biar tidak tegang. Nah, dari sini saudara-saudaraku sekalian, saya dalam konteks bertanya-tanya itu ternyata saya dikirimi video oleh sekawan saya dari Surabaya, pernyataan dari Gus Syaiful Huda. Dan apa yang disampaikan oleh Gus Syaiful Huda ini adalah keresahan saya, artinya pertanyaan saya juga. Kita simak pernyataan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di persoalan buku ini sampai menyebut nama Siti Zulfikar, Sayyid Zulfikar, ini adalah sangat tidak benar. Saya mempelajari semuanya kok. Semenjak zaman wali kota Teno, Pak Taufik, Ustaz Taufik tidak pernah kok hadir di dalam kegiatan Khol Romo Kiai Hamid. Semua masyarakat Pasuruan tahu itu, dan masyarakat memahami sudah merasakan seakan-akan ada perang dingin. Tidak pernah hadir hampir 5 tahun, hampir 5 tahun lebih. Terus terjadi 2 tahun kemarin ada persoalan dengan Ibu Kuni dengan VV dan Sayyid Zulfikar. Ada bukan persoalan, curhat ke semua di FN-nya. Bukan Sayyid Zulfikar yang mengatakan bahwa itu anaknya Habib Taufik yang namanya Abdul Qadir itu. Saya tahu di FN-nya itu curhatannya Bunyai Kuni Zakia. Ustadz Syafiq sampai mengatakan bahwa ini adu domba. Tidak ada adu domba. Tidak ada adu domba. Dan memang FN dari beliau itu sudah beredar. Saya mempelajari juga dulu itu. Tadi malam sempat saya telepon saya Zulfikar. Sampai harus klarifikasi, harus sampai luruskan. Kalau tidak luruskan, kalau tidak ada pelurusan, ya sampai harus klarifikasi kepada Bunyai. Kenapa sampai jenengan yang dijadikan korban? Ada pemaksaan atau apa? Saya Zulfikar tadi malam ketika saya telepon, iya Gus, saya sudah klarifikasi. Saya cuma disuruh mengatakan apa, suruh wiritan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya apa lek kaya ngene iki.
Semuanya apa yang disampaikan Ibu Kuni itu, Ibu Kuni Zakiyah di YouTube itu seakan-akan sudah tertulis sebelumnya. Beliau cuma membacakan. Mohon maaf, karena ini ada istilah unsur adu domba. Ya, saya kepingin meluruskan saja bahwa tidak ada adu domba. Tidak ada adu domba. Nanti saya berikan, saya minta untuk klarifikasi. Saya minta datang ke Bu Nyai Kuni Zakiyah untuk menjelaskan duduk persoalannya yang sebenarnya. Ya seperti itu ya para pemirsa. Saya ada kesamaan pertanyaan, tapi saya mau bertanya pada siapa. Dan bagi saya biarlah ini hanya dinamika gitu. Kemudian berikutnya beliau memberikan pernyataan seperti yang berikut ini. Oh, sampean tanggal sesak mangkin dah Gus. Mantap sesak mangkin Gus. Ternyata menurut keperkembangan sak mangkin itu golongane Habib Taufik anak-anak ini ku maksa nanggene keluarga Yai Idris. Moro dikai kertas ngono lho Gus, dikon tanda tangan. Ono materainya bisa. Ya nggegetno ati asline. Ya perlu ada perlawanan Gus, ya kan? Jelas ya, tetapi di sini saya tidak memvonis satu sama lain. Ini saya sampaikan karena berbagai pertimbangan. Pertama, semoga hal-hal yang seperti ini tidak terlalu banyak ya yang mengiringi diskursus nasab, karena khawatir nanti terjadi pergeseran substansi persoalan. Ini akhirnya kan jadi kayak infotainment gitu. Urusan keluarga masuk ke ranah kemudian berlebar. Khawatir nanti ini malah mengaburkan atau menggeser persoalan inti atau substansi dari diskursus nasab serta kaitannya dengan sejarah, dengan pembelokan sejarah. Berikutnya lagi sahabat-sahabatku sekalian, dari semua hal ini barangkali secara ilmu komunikasi sosial atau dari sisi psikologi sosial juga bisa kita telah, bisa kita cermati ada apa di balik ini. Nah, seperti janji saya tadi, sahabat-sahabatku sekalian, pernyataan yang beredar di media sosial berkaitan dengan curhatan Bu Nyai, saya akan putarkan dan mohon dicermati dengan baik. Assalamualaikum. Ini tadi anaknya Yai Taufik marah-marah DM saya. Maunya apa inti? Ngeser-ngeser itu palsu itu. Loh, saya mau didik masyarakat jujur. Saya mau didik masyarakat tidak termakan hoak. Saya tidak melarang masyarakat untuk datang hall, anak saya datang hall. Sampai akhirnya dia ngomong soal nasab-nasab keturunan. Saya bilang, ente mbak saya itu podo wis. Nasabnya sambung Rasulullah, tidak percaya. Mana buktinya? Saya laporkan ke Robito. Kalau ndak kan itu fitnah. Saya gini, wes moro nanggone saya Zulfikar itu wes takokno genai nasab iku. Maaf ya, tolong sampean tulis dulu kalau mau lihat nasab sing bener itu di buku apa gitu. Ya, karena wes kalau katanya Kiai wes ndak usah diladeni wes. Jarno, enggak Pak. Jenengan selama ini diam, tambah diide-ide. Jarno wis aku sing musuh anake Taufik kae lho. Tuwe anakku ya numure. Demikian saudara-saudaraku sekalian, mohon maaf berulang-ulang saya sampaikan kepada semuanya, termasuk kepada Bu Nyai, Said Zulfikar dan semuanya lah yang menyimak acara ini, tayangan ini, serta mohon masukan, dan mari kita sama-sama tetap kembalikan atau kawal persoalan diskursus nasab serta pelurusan sejarah kepada substansinya, kepada nilai-nilai yang bersifat edukatif, bukan destruktif. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.